pengertian lemak dan pengertian metabolisme lemak. Lemak adalah segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup relatif tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam zat-zat pelarut nonpolar. Metabolisme lemak adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Jenis-jenis lemak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asam lemak, yang kedua ada gliserida, yang ketiga ada lipid kompleks, dan yang keempat ada non-gliserida. Asam lemak ini dibagi menjadi 2, ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tak jenuh. Gliserida juga dibagi menjadi 2, ada gliserida netral dan ada fosfogliserida. Gliserida netral adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasarnya itu sebagai simpanan energi berupa lemak atau minyak. Fosfogliserida. Penggunaan fosfogliserida itu sebagai komponen penyusun membran sel dan juga sebagai agen emulsi. Yang ketiga, lipid kompleks, tersusun atas lipoprotein dan glikolipid. Lipoprotein ada macamnya. Yang pertama kilomikron. Kilomikron berfungsi sebagai alat transportasi trigliserid dari usus ke jaringan lain kecuali ginjal. Yang kedua, VLDL, mengikat trigliserid di dalam hati dan mengangkutnya menuju jaringan lemak. Yang ketiga, LDL, berperan mengangkut kolesterol ke jaringan perifer. Yang keempat, HDL, mengikat kolesterol plasma dan mengangkut kolesterol ke hati. Yang kedua, glikolipid. Glikolipid adalah lemak yang ditempeli oleh molekul karbohidrat. Yang keempat, lipid non-gliserida. Tersusun atas sfingolipid, adalah fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak. Yang kedua, kolesterol. Selain fosfolipid, kolesterol merupakan jenis lipid yang menyusun membran plasma. Kolesterol berhubungan dengan pengerasan arteri. Yang ketiga, steroid. Beberapa hormon reproduktif merupakan steroid, misalnya testosteron dan progesteron. Nah, selanjutnya ada jenis sumber lemak. Yang pertama, sumber lemak itu dari lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan dan biasanya masuk ke dalam lemak jenuh. Contohnya, daging, susu, keju, lemak hewan, dan minyak ikan. Yang kedua, lemak nabati, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan dan biasanya termasuk dalam lemak tak jenuh. Contohnya, kacang-kacangan, kemiri, dan kelapa. Nah, ini contoh dari lemak hewani dan lemak nabati. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi lemak itu? Yang pertama, membantu tubuh menyerap vitamin A, vitamin D, dan vitamin E. Yang kedua, sumber energi bagi tubuh. Yang ketiga, membuat tubuh tetap hangat. Yang keempat, melindungi organ tubuh. Dan yang kelima, membantu menyehatkan kulit dan rambut. Proses pencernaan lemak. Pencernaan adalah langkah pertama untuk metabolisme lipid. Dan langkah itu adalah proses memecah trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Pencernaan lemak dimulai di mulut melalui pencernaan kimiawi oleh lipase lingual. Kolesterol yang dicerna tidak dipecah oleh lipase dan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus. Lipid kemudian berlanjut ke lambung, tempat pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh lipase lambung dan pencernaan mekanisme dimulai. Namun, sebagian besar pencernaan dan penyerapan lipid terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Bahan kimia dari pankreas atau famili lipase pankreas dan lipase yang bergantung pada garam empedu disekresikan ke usus halus untuk membantu memecah trigliserida bersamaan dengan pencernaan mekanik lebih lanjut hingga masing-masing merupakan unit asam lemak individu yang dapat diserap ke dalam sel epitel usus halus. Enzim ini adalah lipase pankreas yang bertanggung jawab untuk pensinyalan hidrolisis trigliserida menjadi unit asam lemak dan gliserol yang terpisah.
Proses metabolisme lemak dalam tubuh. Metabolisme lipida dalam tubuh, hati memegang peranan yang penting sebab di dalam organ ini terjadi proses sintesis TG, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Juga di sini juga terjadi oksidasi Be beta yang aktif, menghasilkan energi bagi keperluan berbagai proses metabolisme. Di samping itu, hati masih memiliki peranan yang unik dalam metabolisme lipida, yakni kemampuannya membentuk senyawa-senyawa keton atau keton bodies yang merupakan sumber energi bagi berbagai organ tubuh pada keadaan-keadaan tertentu. Asam lemak yang banyak disintesis di hati, kemudian diesterifikasi menjadi TG, fosfolipid, dan kolesterol ester. Ketiga senyawa ini bersama-sama dengan apoprotein selanjutnya membentuk VLDI atau Very Low Density Lipoprotein untuk ditransport ke jaringan ekstrahepatik di mana asam lemak dalam TG dibebaskan dan dioksidasi, lalu ke jaringan lemak. Di sini asam lemak yang dibebaskan dari TG tersebut diesterifikasi kembali. Dengan demikian, hati menghasilkan asam-asam lemak untuk dipakai sebagai sumber energi bagi jaringan-jaringan tubuh atau disimpan di jaringan lemak. Selain VLDI, lipoprotein lain yang dibentuk oleh hati adalah HDL atau High Density Lipoprotein yang berfungsi membantu metabolisme kilomikron dan VLDI. Oksidasi asam lemak atau oksidasi beta. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya, sebagaimana asetil-CoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil-CoA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Di sisi lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil-CoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Selanjutnya, yang pertama, beta oksidasi asam lemak melibatkan serangkaian reaksi pemotongan disertai pembebasan asetil-CoA. Pada jalur beta oksidasi, terjadi pemotongan tiap 2 karbon dari molekul asil CoA yang dimulai dari ujung karboksil. Rantai dirusak antara atom karbon alfa dan beta, karena itulah dinamakan beta oksidasi. Unit 2 karbon yang terbentuk adalah asetil-CoA, jadi palmitoyl-CoA menghasilkan 8 molekul asetil-CoA. Yang kedua, siklus oksidasi menghasilkan FADH2 dan NADH. Beberapa enzim yang secara keseluruhan dikenal sebagai asam lemak oksidase ditemukan di matriks mitokondria atau membran dalam di dekat rantai respiratorik. Enzim-enzim ini mengatalisis oksidasi asil CoA menjadi asetil-CoA melalui jalur beta oksidasi. Sistem ini berlangsung dalam siklus dan menghasilkan penguraian asam lemak panjang menjadi asetil-CoA. Dalam proses ini, dihasilkan ekuivalen produksi FADH2 dan NADH dalam jumlah yang besar. Ekuivalen produksi ini digunakan untuk membentuk ATP melalui fosforilasi oksidatif ATP. Selanjutnya, ketogenesis. Beberapa lipid non-gliserida disintetis dari asetil-CoA. Asetil-CoA mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya, kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Asetil-CoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi menghasilkan badan-badan keton yang terdiri atas asetoasetat, hidroksibutirat, dan aseton. Proses ini dinamakan ketogenesis. Badan-badan keton dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa yang dinamakan asidosis metabolik. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian. Proses ketogenesis terjadi melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, 2 mol asetil-CoA hasil beta oksidasi bergabung dan membentuk asetoasetil-CoA yang dikatalisis oleh enzim tiolase. Yang kedua, asetoasetil-CoA yang baru saja terbentuk akan bergabung dengan molekul asetil-CoA yang lain untuk membentuk beta-hidroksi beta-metil glutaril B-CoA atau HMG-CoA. Yang ketiga, HMG-CoA dipecah menjadi asetoasetat
dan melepas asetil-CoA oleh HHMG-CoA liase. 4. Asetoasetat secara spontan dapat mengalami dekarboksilasi sehingga membentuk senyawa aseton yang termasuk salah satu senyawa keton. 5. Kemudian asetoasetat juga dapat tereduksi menjadi beta hidroksibutirat. Berikutnya, ada cara perhitungan kebutuhan lemak. Kebutuhan lemak yang diperlukan oleh tubuh itu sebanyak 10-25% dari kebutuhan kalori total Anda. 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. Contohnya, jika hasil dari kalkulator kebutuhan kalori Anda adalah 2000 kalori, maka kebutuhan lemak Anda yaitu 20% dikali 2000 sama dengan 400 kalori. Lalu diubah menjadi gram dengan cara kalori lemak dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 44 gram. Kelainan metabolisme lemak yang pertama, obesitas, terjadi apabila kalori yang didapat lebih banyak daripada kalori yang dimetabolisme. Gejala obesitas antara lain kebiasaan tidur dengan mendengkur, susah tidur, nyeri pada punggung atau sendi, sulit bernafas, sering merasakan ngantuk dan lelah, ruam atau infeksi pada lipatan kulit. Cara mengatasi obesitas yaitu dengan sering melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan sehat, juga menjaga berat badan dengan cara yang sehat dan konsisten dengan kebiasaan gaya hidup sehat sehari-hari. Yang kedua, defisiensi lemak terjadi pada kelaparan dan gangguan penyerapan. Pada keadaan ini, tubuh terpaksa mengambil kalori dari simpanannya. Cara untuk pencegahan defisiensi lemak antara lain mengendalikan penyakit-penyakit infeksi, khususnya diare yang meliputi sanitasi, memberikan pendidikan, program imunisasi, dan kebersihan lingkungan dan diri. Yang kedua, deteksi dini dan manajemen keperawatan awal atau ringan. Yang ketiga, memelihara status gizi anak. Yang ketiga, hiperlipemia. Hiperlipemia merupakan jumlah lipid darah total dan kolesterol mengalami kenaikan. Hiperlipemia terdapat pada diabetes mellitus yang tidak diobati, hipotiroidisme, nefrosis lupoid, dan penyakit hati. Yang keempat, dislipidemia. Kenaikan kadar kolesterol total akan mengganggu fungsi pentingnya seperti membuat hormon seks dan adrenalin, serta pembentukan dinding sel, merupakan pertanda dislipidemia. Gejala dislipidemia yaitu nyeri perut, pusing, stroke, nyeri dada, sakit kepala, dan sesak nafas. Penyebab dari dislipidemia yaitu diabetes, obesitas, kolesterol, kerusakan pada ginjal, dan pola hidup yang tidak sehat. Cara mencegah dan mengatasi dislipidemia yaitu dengan memantau kadar kolesterol, menjalani diet, olahraga teratur, menjaga pola hidup sehat, dan mengatur asupan gizi pada makanan. Sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.